to Cinta Dalma Channel. Nah, oke teman-teman, kali ini aku mau sharing tentang travel insurance ya. Kan ada yang tanya sama aku bagaimana seberapa pentingnya travel insurance gitu ya. Nah, ini di sini aku mau sharing sama teman-teman ya. Travel insurance itu kalau buat aku pribadi itu sangat penting ya. Jadi buat teman-teman yang mau ke pariwisata lokal ataupun luar negeri ya, kenapa insurance itu sangat penting, travel insurance ya, karena itu apa namanya, itu kan kayak merecovery kita ketika kita berada di perjalanan atau ketika kita melakukan holiday di lokal ataupun di luar negeri ya. Seperti yang kita ketahui, kalau kita apa yang namanya biaya perawatan rumah sakit dan sebagainya itu hampir di seluruh dunia itu mahal ya. Jadi ketika kita memiliki insurance, kita membeli travel insurance, jadi ketika terjadi sesuatu sama kita di luar negeri, setidaknya kita bisa merecovery gitu ya. Contohnya nih, aku dulu pernah cabut gigi ya. Itu kalau Hongkong dolarnya 1.500, atau kalau uang Indonesia itu 3 juta ya. Itu karena saya memiliki juga asuransi, itu asuransi yang aku miliki itu asuransi kesehatan ini contohnya ya. Itu maka saya mengklaim asuransi itu dikembalikan 900 gitu. Jadi kita kalau kita memiliki asuransi itu kita bakal ada recovery. Jadi sama aja ketika kita apa namanya, membeli travel insurance ya. Jadi ketika kita berada di tempat pariwisata, contohnya ada, ya kita sih amit-amit yang nggak ingin terjadi sesuatu, tapi kan kita nggak tahu yang namanya apes itu nggak ada di kalender gitu ya. In case terjadi sesuatu sama kita, kita perlu perawatan di rumah sakit, itu biaya kita akan di recovery sama travel insurance kita. Atau kita kalau kita terbang, kita melakukan penerbangan itu kita delay lebih dari 6 jam ya, itu kita akan dikasih ya pasti dikasih makan sama maskapai penerbangan, tapi kita juga tetap bisa mengajukan klaim asuransi kita yang telah kita beli sama travel insurance gitu ya. Contohnya kalau bagasi kita hilang, kalau bagasi kita hilang, nah itu kita juga bisa langsung klaim ke minta ganti ke bagian travel insurance ya. Nanti kita akan diganti, nggak tahu gantinya gimana, yang jelas itu ada penggantian dari pihak travel insurance ya, tapi dengan syarat kita harus membeli travel insurance terlebih dahulu. Jadi kalau teman-teman tanya seberapa pentingkah travel insurance, itu sangat penting untuk kita ya. Saya kalau pergi ke luar negeri, meskipun itu sama-sama negara Asia, ke Vietnam ataupun ke Indonesia, ke negara saya sendiri pun saya masih beli travel insurance, karena kita nggak tahu kalau kita ada apa-apa kayak gitu ya, kita beli kita bisa gunakan. Contohnya kemarin batuk kayak gitu ya, aku pergi ke rumah sakit, aku bisa dapat recovery dari travel insurance. Nah, travel insurance bagaimana cara membelinya? Teman-teman bisa langsung mengunjungi tempat yang biasanya pembelian tiket pariwisata itu biasanya ada including insurance-nya, travel insurance-nya ya, ada yang terpisah. Jadi kan biasanya ada budgetnya sendiri gitu. Teman-teman pilih yang mana gitu ya. Atau kalau teman-teman mungkin belinya di tiketnya, beli tiket aja, beli travel insurance sendiri, itu juga beda lagi gitu ya. Bisa dibeli. Tapi rata-rata kalau pembelian tiket itu mereka langsung including ya, jadi nggak bisa beli terpisah. Nah, kalau aku beli terpisah biasanya, aku kalau dulu aku beli secara personal di Bank of China ya. Nah, aku beli di situ. Tapi buat tahun kemarin ini, sekarang apa kan sudah online, jadi aku beli di AXE ya, di apa AXE itu ya, di kalau nggak salah itu di internet ya. Jadi kita bisa bayar langsung pakai kredit card gitu ya. Nah, itu nanti biasanya kalau kita beli travel insurance, kita akan ditanya tujuannya kemana. Nanti kan di situ ada ya plannya ya, di situ ada kertasnya. Kalau kita bilang beli travel insurance, nah mereka langsung ngasih kita plan travel insurance dan sebagainya. Itu mereka kan tanya beli pergi ke negara mana. Nah, nanti kan negaranya kan ada 1, 2, 3, 4. Itu contohnya ke negara 1 itu yang Asia, ke negara 2 tuh yang Eropa mana gitu ya. Kita pilih negara mana, nanti kan sama dia diconteng. Lalu mereka akan tanya berapa hari kita berapa hari apa namanya, travel travel kita itu, pariwisata kita ya. Contohnya kalau hari Senin ya, hari ini kan Minggu, hari Senin
kita ngomong aja contohnya lah 5 hari ya, berarti hari Senin sampai hari Sabtu. Nah berarti nanti akan ditulis hari Senin itu tanggal berapa sampai hari Sabtu tanggal berapa gitu ya. Nah setelah itu nanti kita jadi gini, jadi travel insurance kita tuh akan mulai berjalan ketika kita keluar rumah hari Senin tadi itu sampai ketika kita pulang ke rumah hari Sabtu, nggak tahu tanggal berapanya itu ya. Nah yang jelas semasa itu kita di recovery, tapi setelah kita pulang ya udah hilang. Kalau kita memang alhamdulillah kita masih sehat, nggak terjadi apa-apa ya oke, tapi memang uang kita nggak kembali karena rata-rata orang nggak mau beli karena kita kayak rugi gitu ya. Cuma berapa hari terus uang kita nggak kembali ya. Kalau buat aku is oke, itu nggak mahal loh, cuma 100. Kalau Hong Kong itu yang silver itu cuma 150, nggak nyampe 200 gitu. Kita lebih baik kehilangan duit segitu, tapi in case ada apa-apa kita apes itu karena nggak ada kalendernya, kita ada yang recovery gitu, karena biaya rumah sakit itu di seluruh negara itu mahal gitu. Nah di sini kan akan mempermudahkan kita ya. Yang namanya bisnis itu seperti itu semua, kan ada untung ruginya. Contohnya sebagai travel insurannya ya, kalau dia nanti kita nggak terjadi apa-apa sama kita, kan dia yang untung ya, is okay kan. Nggak mungkin kan yang namanya sirkulasi bisnis itu harus untung salah satunya, itu kan enggak kan, kita harus semuanya tuh berjalan gitu ya. Terus contohnya nanti terjadi apa-apa sama kita, mereka juga akan mengeluarkan uang banyak ya, in case kok amit-amit ada terjadi kematian kayak gitu, itu mereka akan keluar juga uang banyak loh kayak gitu, lebih dari yang uang kita beli hanya 200.000 tadi gitu ya. Jadi itu penting banget kalau menurut aku travel insurance. Jadi teman-teman beli aja, nanti akan di situ setelah berapa hari gitu ya diconteng, mereka akan tanya kamu mau beli yang plan A B C gitu ya. Biasanya ada yang silver itu yang paling murah, ada gold yang nomor 2, terus ada diamond ya. Diamond itu yang paling mahal, jadi tingkatannya itu sendiri-sendiri juga ya. Contohnya yang silver itu yang kita hari Senin sampai hari Sabtu misalnya 200.000. Terus nanti yang gold itu biasanya 300.000. Terus yang diamond itu 400 atau 500.000. Jadi semakin bagus itu semakin mahal. Dan kita pengembalian dari pengembaliannya juga, recovery-nya juga itu lebih banyak dari yang silver tadi gitu ya. Jadi ada tingkatannya, sama sih kayak kita ada room fee pada biasa itu kan beda ya, jadi ada beda tingkatannya gitu ya. Kalau teman-teman nggak mau kehabisan uang banyak ya cukup aja beli yang silver aja, nggak apa-apa ya, for in case kayak gitu untuk recovery diri kita. Jadi kalau aku belinya yang silver, tapi kalau aku pergi ke luar negeri kadang aku beli yang gold kayak gitu ya, kalau perginya jauh apa lama gitu. Karena saya lebih tapi di situ nanti akan ada syarat dan ketentuannya. Mereka akan bilang nanti contohnya kamu pergi ke Turki di balon udara itu tuh nggak ada asuransinya ya. Jadi ketika teman-teman naik balon udara amit-amit terus meledak, itu pihak asuransi ini nggak memberikan insurans ya. Bukan insurans itu yang dimaksud, itu adalah permainan. Jadi yang memberikan insurans adalah dari pihak permainan itu sendiri ya, di tempat pariwisata ya, bukan dari travel insurannya. Itu ada beda ya, nanti akan dijelaskan syarat dan ketentuannya kita apa-apa aja kayak yang mengcover kayak gitu ya. Jadi nggak semua kecelakaan kita atau masalah sakitnya kita di luar negeri itu di recover tuh nggak. Contohnya kalau kita lagi di hotel tiba-tiba kita sakit, kita mual, kita apa, itu bisa diklaim ya. Tapi kalau kita karena ikut permainan terus kita jatuh, kita kecelakaan, itu mereka nggak recovery ya, karena itu adalah kayak udah beda lagi gitu ya. Itu bukan di jalurnya dia, itu nanti akan diterangkan semuanya ya. Nanti juga akan dikasih tahu bagaimana cara kita mengklaim bila terjadi sesuatu ya. Kita bisa lewat email kayak gitu. Tapi kalau boleh aku ngomong jujur, memang mengklaimnya itu agak take time banget ya. Kita harus paham banget itu database-nya tuh jalannya kemana, itu letternya tuh kemana, kita harus mengirim email terutama kita harus ada bukti-bukti pembayaran di rumah sakit ya, seperti kwitansi gitu ya. Harus ada tanggalnya kapan dan harus ada tanda tangan dokter ya. Jadi kan nggak mungkin contohnya kita hari Senin tuh tanggal 1, terus itu tanggal 31 bulan apa itu kan di situ ada ya. Jadi itu juga persyaratannya itu dokumennya harus detail juga ketika kita mengklaim asuransi. Dan nanti mungkin 2 minggu kemudian
uang kita tuh akan dikembalikan separuh kayak gitu ya. Nah, jadi kalau teman-teman tanya seberapa penting asuransi, travel insurance itu penting banget. Jadi teman-teman jangan sayang uang sedikit ya. Lebih baik beli, contohnya kita cuma beli travel insurance 100 ribu ya, $100 lah kayak gitu ya, $100 ya 200 ribu. Itu kita buat beli bakso aja kita hanya buat makan 1 kali 2 kali, jadi tuh nggak usah sayang, apalagi untuk kesehatan, untuk recovery diri kita sendiri di perjalanan agar kita itu tenang karena kita sudah di recovery ya. Jadi kita nggak perlu was-was kayak gitu, ada apa, contohnya itu tadi ketika kehilangan bagasi, ketika delaynya pesawat itu terlalu lama gitu ya. Jadi kita bisa melakukan klaim travel insurance kita. Nah, ini jawaban aku buat teman-teman yang kemarin tanya seberapa pentingkah travel insurance buat kita. Itu penting banget ya, take note ya, penting banget. Oke, sekian dulu ya sharing dari aku, semoga bermanfaat. Kita ketemu di my next video, bye.